teman-teman, apa kabar? Halo hotelier, apa kabar? Salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Oh ya teman-teman, nih sekarang kan sebentar lagi akhir tahun. Biasanya kalau hotel itu akhir tahun itu rame banget ya, hektik banget ya. Banyak sekali yang diurus tentunya. Selain operasional, kita mempersiapkan budget, strategi, dan lain sebagainya. Semangat aja guys, karena aku yakin biasanya di bulan-bulan terakhir ini kalian bakal dapat servis segede gaban. Oh ya teman-teman, kita masih akan membahas sedikit tentang basic revenue management. Tentunya sebagai hotelier, tentu kita harus mengetahui asal muasalnya. Ya biar knowledge kita tambah bagus lah teman-teman. Asal muasal revenue management itu berawal dari industri penerbangan di dunia, khususnya di negara-negara Eropa dan di Amerika Serikat sekitar tahun 70-an lah ya, pertengahan tahun 70-an. Perusahaan penerbangan pertama yang menerapkan revenue management itu adalah British Airways. British Airways itu adalah penerbangan yang paling terkenal di dunia, berasal dari Inggris. Nah, penerapannya dulu sebetulnya itu pertama kali itu para senior dari industri penerbangan itu menganalisa behavior serta kemampuan daya beli dari para passenger dalam membeli tiket pesawat itu sendiri. Nah, mereka menganalisa secara detail dan ternyata didapatkan sebuah fakta bahwa para penumpang yang bertujuan untuk bisnis, mereka mampu membayar tiket yang telah dipatok oleh penerbangan itu sendiri. Ya namanya juga bisnis, berapapun pasti dibayar. Bisnis gitu loh. Sementara para penumpang yang bertujuan untuk leisure, untuk melancong atau turis lah kayak begitu. Nah itu mereka itu tidak sama kemampuannya seperti penumpang yang bepergian untuk bisnis tadi. Nah disitulah maka lahir sebuah pemikiran untuk menerapkan strategi revenue management, dynamic pricing. Tentunya dynamic pricing ini didasarkan kepada market supply and demand. Teorinya Adam Smith, yaitu the law of economic supply and demand. Mereka melakukan hal ini didasarkan pada fakta bahwa kalau mematok harga bisnis semuanya, maka pesawat itu jarang sekali penuh. Nah ini masalahnya, kalau nggak penuh, bahkan penumpangnya kosong, mau 10%, mau 20%, mau 100%, kosnya hampir sama. Kalau mau kosong, mau enggak, harus terbangkan, sama juga afturnya, kemudian kos-kos lain seperti sewa bandara dan lain sebagainya. Jadi disitulah munculnya revenue management tadi. Begitu teman-teman. Nah baru setelah sukses di dunia penerbangan, para hotelier ini juga mengadop apa yang dilakukan oleh teman-teman dari dunia penerbangan. Revenue management mulai masuk di industri hospitality itu dimulai pada pertengahan tahun 80-an lah ya. Yang milenial kalian belum lahir ya. Kalau gua nih orangnya sudah jadul, baby boomer, mengetahui pahit dan getirnya menerapkan revenue management. Penerapan revenue management di hotel itu tidak semulus apa yang dilakukan oleh teman-teman dari dunia penerbangan. Sebetulnya hampir sama lah ya, kalau hotel dengan pesawat itu hampir sama.
Kalau di pesawat itu kan jumlah seat yang tersedia, kalau di hotel itu room yang tersedia, room available, seat available hampir sama, begitu teman-teman. Jadi hotel juga memaksakan menerapkan revenue management tadi, karena kalau statis ya harganya ya tidak akan penuh untuk hotel, ya sama dengan di dunia penerbangan tadi. Ya, kembali di tahun 80-an di mana gua dulu pernah merasakan pahit dan getirnya penerapan revenue management, karena dulu itu serba manual teman-teman. Kan revenue management itu harus ada historical data, kemudian harus ada forecasting, lalu strategi ya. Di video awal kita sudah bahas mengenai itu. Nah, itu cari-carinya itu manual. Saya buka-buka data tahun lalu, kemudian dipindahkan ke forecast, ya, pakai kalkulator pula ngitungnya, paling keren pakai Excel. Nah begitu teman-teman, susah banget gitu penerapannya. Selain susah di dalam menganalisa juga, nah ini ketika diterapkan ke tamu, tamunya pada ngamuk. Sudah terbiasa dengan harga statis. Oh, hotel apaan ini kok berubah-ubah harganya gitu. Lalu pada saat itu heboh itu, apalagi kalau di front office gua udah deg-degan aja. Setiap tamu marah-marah, ada yang murka, ada yang gebrak-gebrak, counter macem-macem lah ya. Tapi ya bagaimana? Ini adalah sebagai policy, kita harus melakukan dynamic pricing. Akhirnya lambat laun juga dengan mengedukasi kepada para tamu, sehingga revenue management di hotel bisa diterima oleh pasar tadi. Nah, ini berkat kerjasama antar lembaga, kemudian juga antar komunitas di dunia perhotelan. Kita bersama-sama zaman dulu itu memberikan edukasi kepada para tamu bahwa keuntungan dynamic pricing pun bukan hanya keuntungan hotel aja. Salah satu benefit untuk tamu yaitu tamu juga mendapatkan harga murah, asal jangan bookingnya seperti tahu dadakan. Jauh-jauh hari aja bookingnya. Nah setelah itu baru tamu-tamu pun menerima strategi atau sistem dynamic pricing tadi teman-teman, begitu. Semoga bermanfaat. Maju terus Hospitality Nusantara bersama Roma Channel. Lemesin aja bro.